sambil nyetir, aku sambil ngevlog ngobrol-ngobrol yuk. Aku sekarang lagi OTW ke mana? Ke Airbnb tamu aku. Tamu aku kali ini tuh tim bocah-bocah kosong. Ya kalian pasti tau lah bocah-bocah kosong siapa, kayak Vior, Maiden sama Cetis. Tapi karena di perjalanan aku kayaknya gabut. Oh ya, don't worry, ini HP aku pakai holder, jadi aku tetap bisa nyetir, dan kebetulan mobilku ini kan smart car, jadi aman. Jadi sambil nyetir aku sambil mau cerita-cerita tentang pengalaman aku lah selama di Korea ya. Salah satunya pertama kali aku datang ke Korea sebelum menikah sama bapaknya anak-anak. Wah. Ya Allah, tepuk tangan, berasa itu pengalaman menyenangkan kali. Kagak pisan. Tapi itu yang membuat aku menjadi tumbuh dewasa. Cia, nggak takut kemana-mana. Intinya gue tuh nih ya guys ya, pertama kali ke Korea itu kan tahun 2000. Mungkin di antara kalian banyak yang nyangka gue tuh ke Korea itu gara-gara apa? Gara-gara mungkin karena dia nikah sama orang Korea. Kayak anak-anak sekarang kan kebanyakan dia ke Korea karena nikah, kalau enggak karena dia ngefans sama idol atau ya whatever lah ya. Tapi kalau gua kan dulu ya 24 tahun yang lalu ya, Korea sebelum dikenal seperti sekarang ya. Jangan-jangan dikenal ya, emak gua aja pas gue bilang mau ke Korea, emak gua bingung Korea itu negara apa gitu kan. Padahal udah gue jelasin, negara kimchi lah, pokoknya negara inilah, itu udah gue jelasin. Tetap aja emak gue kagak tahu, taunya negara Jepang doang. Karena kan di zamannya itu Jepang sama Cina ya, sama Mandarin lah. Cina Mandarin sama gak sih? Pokoknya ya kayak gitulah, zamannya Tominse kan. Orang-orang taunya negara-negara itu ya, sama Oshin ya. Tuh pada lu kenal Oshin kagak? Kalau tahu berarti umur lu 11-12 dah sama gue. Jadi intinya gue tuh dulu sebelum ke Korea gue tuh kerja di perusahaan Jepang, tapi karena gue lihat kayaknya future gue nggak baik di situ, akhirnya gue keluar gitu loh. Itu gue kerja tahun abis lulus sekolah tuh gue langsung kerja, tahun 97 tuh gue langsung kerja lah ya. 98 lah gue udah kerja, 99 gue tuh berhenti dari perusahaan Jepang. Akhirnya gue dapat info dari teman sekolah gue, teman semea gue lah, namanya Anita. Tahu Anita sekarang di mana? Dia di Jogja kali ya. Yan itu perusahaan Korea lagi butuhin karyawan tuh, tapi syaratnya kalau lu diterima lu bakal dikirim ke Korea buat training dulu. Begitu guys. Oh ya, lu mau nyoba nggak? Akhirnya ya udahlah. Toh gue di perusahaan Jepang ini kan gue nggak punya future yang cerah gitu kan. Akhirnya gue nekat tuh berhenti, terus gue ngelamar ke perusahaan Korea gue dengan harapan masa depan gue cemerlang gitu kan. Apalagi katanya kalau seandainya berhasil gue bakal dikirim ke Korea. Padahal gue nggak tahu tuh Korea negara apa. Nekat aja, gue mah emang orangnya kan nekatan. Akhirnya gue ngelamar, dari sekian banyak orang yang ngelamar akhirnya kepilih tuh 9 orang cewek. Emang sih sebelumnya katanya senior gue udah ada yang berangkat duluan, tapi cowok 10 orang apa berapa, 15 orang gue nggak tahu, lupa ya. Akhirnya dari 9 orang itu yang kepilih, salah satunya itu adalah gua. Nah cuman waktu itu kalau nggak salah umur gua tuh masih antara 19 sampai 20 tahunan lah ya, kurang lebih sekitar segitulah ya. Nah di zamannya itu kalau mau ngajuin visa untuk ke luar negeri, kalau gua masih belum menikah, itu harus ada tanda tangan orang tua. Tanda tangan orang tua tuh. Ya udah, gue dengan pedenya kan ya gue mikir kan emak gue bakal bangga nih anaknya keterima di perusahaan besar, terus bakal dikirim ke luar negeri training gitu kan. 2 tahun ya guys, 2 tahun. Ternyata di luar dugaan gue, emak gue gak tahu itu Korea negara apa. Akhirnya emak gue gak ngizinin, gak mau tuh tanda tangan. Akhirnya gue bilang kan ke bagian HRD yang di Korea, kalau emak gue nggak mau tanda tangan gimana? Ya udah, ada nggak abang lo, maksudnya kakak ya, pokoknya yang wakilin lo harus tanda tangan bahwa lo tuh diizinin ke luar negeri gitu kan. Ini syarat mutlak untuk
mengajukan visa gitu kan. Akhirnya gue minta ke abang gue, nggak diizin juga. Masa abang gue malah bilang gini, lu ngapain kerja jauh-jauh ke luar negeri gitu kan, lu mau jadi apaan ke sana. Sorry itu saya ya guys, di zamannya itu cewek-cewek kalau misalnya kerja di luar negeri itu pikirannya tuh negatif di zamannya ya. Kalau sekarang kan orang udah banyak informasi, sosial media juga update terus, banyak info-info yang mudah kita dapat. Kalau dulu kan ya boro-boro Instagram, boro-boro internet ya, di zaman itu nggak ada, HP aja dulu gua kagak ada gitu kan. Jadi pikiran zaman orang tua gue dulu tuh, cewek belum nikah kalau keluar negeri itu pikirannya tuh pasti kalau nggak gue jadi PRT, pokoknya TKW yang kerja jadi ART lah ya, asisten rumah tangga, atau gue kerja di klub malam gitu loh, di tempat-tempat orang minum-minum gitu. Dipikirnya gitu. Memang di zaman itu banyak yang seperti itu. Terus gue kan nggak diizinin ya, nggak dipercaya. Padahal gue bilang, ini tuh perusahaan di Koreanya gede, di Indonesia gede, perusahaan ini loh mah gitu kan. Tapi nyokap gue tetap nggak percaya, abang gue juga nggak percaya, kan gue puyeng ya. Tapi gue yakin ini perusahaan adalah jalan gue untuk menuju masa depan cerah gitu kan. Gue mikir ya gimana ya, tapi gue tetap pengen, tapi gue nggak diizinin. Akhirnya ini bukan buat dicontoh ya guys ya, tapi kalau lu yakin cara gue adalah benar, lu contoh juga nggak apa-apa ya. Akhirnya surat pernyataan orang tua yang mengizinkan anaknya ke luar negeri untuk pengajuan visa itu, karena dari emak gue nggak diizinin, dari abang gue nggak diizin juga, akhirnya nggak mau tanda tangan. Akhirnya gue tanda tangan sendiri, gue palsuin tuh tanda tangan emak gue. Gue lihat KTP ya, lo tanda tangan emak gue gampang banget. Tau gak sih tanda tangan zaman dulu, kayak kan nama emak gue Runi ya, nama gue Yani, Runi doang, RUNI gitu ya kan. Akhirnya gue palsuin itu tanda tangan emak gue. Akhirnya gue diam-diam kan tetap ngajuin. Akhirnya gue keterima kan visa gue, akhirnya turun tuh. Nah gue kan akhirnya masalah nggak sampai di situ doang kan. Akhirnya gue bingung, visa udah turun, seminggu kemudian gue harus terbang nih. Tetep kan gimana juga orang tua harus datang harus tahu kan. Tapi dengan berat hati, dengan ya udahlah, apapun yang terjadi gue harus ngomong. Akhirnya gue ngomong sama mak gue, oh kalau kalian nanya kenapa abang ke bapak mana, gue mau bilang kalian, bokap gue tuh udah meninggal dari gue kelas 2 SD ya. Jadi gue tuh, mak gue tuh single parent lah ya, dari gue kecil. Terus gue ngomong lah, singkat cerita gue ngomong sama mak gue, sama keluarga gue, sama abang gue, sama mpok gue. Terus gue bilang, mah ini sorry banget nih, minggu nanti, minggu depan aku tetap jadi ke Korea. Lah kok jadi? Kan gue kagak tanda tangan, kata mak gue. Oh gue palsuin tanda tangannya. Habisan pada gak mau tanda tangan sih. Akhirnya gue palsuin dah tuh gitu kan. Abang gue denger, gue ditarik sama abang gue digaplok dong sama abang gue. Gaplok kiri kanan gitu kan, ditabok gue. Kurang ajar bet lu ya, deh gitu. Orang udah gak diizinin lu berani-berani palsuin. Abis gue pengen kesana, takutnya ini kesempatan bagus, gue ibaratnya gue abaikan, gue nanti nyesel gitu kan. Pokoknya kalau seandainya memang ini pilihan gue nggak tepat, ya udah itu menjadi tanggung jawab gue. Gue nggak bakalan ngeluh ke keluarga atau gimana, itu akan gue jalanin sebisa gue selama 2 tahun kan gitu kan, emang kontraknya 2 tahun. Akhirnya ya udahlah ya, akhirnya emak gue, abang gue dengan terpaksa, ya udah mau gimana, visa udah turun ya. Terus gue itu tadinya sih tetap nggak boleh gitu ya. Terus gue bilang kan sama gue, ini kalau udah visa udah turun terus gue tiba-tiba nggak jadi, ntar gue didenda, gue bilang gitu. Padahal mah kagak. Akhirnya dengan terpaksa ngizinin nganter ke bandara bareng-bareng, kita 9 orang. Melorot baik dah. Sorry nih, soalnya musim panas emang butuhnya tank top. Akhirnya udahlah, singkat cerita gue terbang tuh ke Korea. Gue nyampe di Korea itu bulan 5
tahun 2000 Mei tanggal 1 Mei 2000 lah ya. Itu pertama kali gue nginjekin ke Korea. Zaman itu tuh di Korea tuh cuman ada satu airport internasional, yaitu Gimpo Airport Internasional. Incheon itu dulu belum ada guys. Incheon itu adanya kalau nggak salah tahun 2001 deh ya, karena kan mau ada World Cup ya. World Cup itu kan tahun 2002, jadi tuh dia masih dalam pembangunan. Jadi pas gue datang tuh gue nggak nginjekin Incheon Airport, justru gue nginjeknya Gimpo Airport. Nah pada saat gue datang itu, tau gak sih, bulan 5, padahal sekarang aja, untuk sekarang itu panas ya, di zamannya itu tuh masih beku, tau guys. Berarti ini alam benar-benar udah berubah banget guys, udah menipis kali ya atmosfernya atau gimana lah ya. Gue tuh perubahan Korea, perkembangan Korea dari zaman ke zaman, dari ganti presiden, dari gue masih nggak bisa ngomong annyeonghaseyo sampai gue bisa ngomong shibalseki ya. Itu gue udah ngeliat deh tuh perubahan Korea kayak apa, perkembangannya begitu cepat gitu ya. Intinya gue tuh datang sih bulan 5. Nah kucuk gue datang nih ke perusahaan itu. Nih perusahaannya lumayan gede sih, yang di sini pusatnya kan. Nah gue dateng tuh, gue bawa kan satu koper tuh ya. Iya cuman dibilang suruh boleh bawa satu koper. Gue dulu naik Garuda, akhirnya yang gue bawa tuh pakaian mah nggak banyak ya namanya gue dulu kan duit juga punya seberapa sih ya, jadi bawa pakaian seadanya. Yang gue bawa tuh banyak makanan kayak sambal pecel, kayak ya pokoknya gitu dah ya, Indomie lah, gitu-gitulah. Terus pas nyampe perusahaan, kita rapat meeting sebentar tentang peraturan-peraturan di perusahaan Korea bagaimana. Akhirnya kita datang ke kita disuruh ke mana tuh, ke asrama. Nah asramanya itu ada di lantai 4. Nah peraturan di Korea ini kan kalau lantainya itu cuman sampai lantai 5 itu nggak ada elevator ya guys ya, nggak ada. Jadi kalau di atas lebih dari 4 tingkat atau 5 tingkat baru ada elevator. Jadi tuh adanya tangga. Mampus nggak lo ya? Lo pertama kali datang, pertama kali keluar negeri kan, berarti apa baik kan dibawa ya. Kalau bisa cobet kayak apa, kayak lumpuh kayak lumpang kayak kalau perlu dibawa kali ya. Itu berat banget tas gue. Kan gue bingung ya, set lantai 4 nih, berat banget lagi nih tas gue. Akhirnya gue bilang dong sama atasan gue ya, pakai bahasa Inggris ya, sekedarnya ya, ini berat, ini very heavy, gue bilang gitu, bisa minta tolong nggak. Akhirnya atasan gue tuh ya, gue nggak tahu dia ngomong pakai ngomong Korea ke karyawannya. Dia diantara itu tuh ada bapaknya Subin, bapaknya anak-anak, sambil ketawa-tawa gitu, sambil nunjuk-nunjuk tas gue, sampai nunjuk-nunjuk kita juga. Nah intinya gitulah. Akhirnya tiba-tiba cowok-cowok pada bergerak tuh, karyawan-karyawan cowoknya. Nah waktu itu yang ngebantuin tas gue bawa sampai ke lantai 4 ke asrama itu bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak dia bawa deh tuh. Ya Allah, gue kagak tahu kalau jodohnya dia ya. Terus gue bilang, mister ini berat, my bag is very heavy gitu. Oh kata dia nggak apa-apa. Akhirnya dibawain sampai lantai 4. Dia ngos-ngosan banget mas saya. Gue kagak tega, cuman mau gimana, gue masih kecil banget, ya Allah. Gue tuh dulu ya udah kecil, kurus, imut, hitam mutlak maksud gue. Dibantuin sama dia kan, dia juga nggak segemuk sekarang ya, tinggi kurus gitu kan. Terus akhirnya pas nyampe di asrama dia udah keringetan, panas gitu. Terus kan gue bingung ya, gue mau bilang terima kasih, gue kagak tahu bahasa Koreanya. Akhirnya gue bilang gini ke bapaknya anak-anak, gue bilang thank you mister. Gue bilang thank you mister, gue bilang gitu. Dia masa kagak jawab, masa ya dia nyesel kali bantuin gue, tasnya berat banget. Ternyata nggak tahu gue, dia nggak dengar, cuman dia langsung turun ke bawah gitu. Intinya ya begitulah pertama kali gue datang ke Korea pengalamannya. Setelah itu ya udah, akhirnya ya gue kerja seperti biasanya ya. Gue belajar tentang bagaimana cara membuat layar notebook gitu kan. Memang kan gue di training untuk kita tuh bisa mempelajari bagaimana cara, maksudnya biar kita tuh menjadi tenaga profesional. Nah setelah di Korea kita udah pinter, nanti kita ke
Indonesia, nah kita ngajarin gitu loh, karena pada saat itu kan biayanya cukup mahal ya kalau harus manggilin profesional Korea untuk bolak-balik gitu loh guys. Intinya 3 bulan kemudian gue ketemu lagi tuh sama bapaknya anak-anak di kantin perusahaan. Kan orang karyawan kayak mau kantor mau production kayak semua makannya sama ya di kantin perusahaan gede gitu. Nah gue waktu itu kalau nggak salah gue masuk malam sendiri kerjanya, teman-teman gue pada masuk siang. Terus gue kan akhirnya gue makan tuh jam 6 pas banget jam orang kantor makan kan. Nah, gue tuh makan sendiri. Lu bisa bayangin ya, bocah cilik ya, bocah sekecil itu. Bocah kecil itu ini gue makan sendirian aja. Nah pas waktu itu bapaknya anak-anak tuh pas betul lihat gue sama teman-teman kantornya mungkin nggak tega kali ya lihat gue itu bocil makan sendirian, baik ajak dia makan bareng gitu kan. Terus kan dia kayak manggil-manggil gitu, sini come here gitu kan, we eat together gitu, kita makan bareng gitu. Gue bilang gue nggak mau lah, ntar kalau ditanya-tanya gue kagak nyambung kan gue malu ya. Tapi tetap aja dia nyamperin terus dibawa tuh nampan gue makanan gue ke tempatnya mereka makan, di meja mereka makan itu. Jadi udah kita makan bareng, kagak ketelan tau gak sih makan bareng sama mereka. Lo tau gak sih gue kagak ngerti bahasa mereka malah ngoceh baik ya kan. Ya namanya makan sama atasan, boro-boro ketelan masuk ke hidung apa ke tembolok apa kemana, gue jadi kayak antara makan gak makan. Tapi pas waktu itu bapaknya bilang ya pakai bahasa Inggris lah, gue emang bahasa Inggris bego ya, tapi ya paham dah kalau dia ngomong. Lu sehari Sabtu libur kagak gitu. Terus gue bilang oh Saturday ya gue nggak tahu libur apa enggak. Kalau mau tahu libur apa enggak lu nanya sama leader gue, soalnya kan dia yang tahu jadwalnya gitu kan. Akhirnya gue nggak tahu lah, malam-malam dia mungkin telepon ke leader gue, terus dia bilang katanya ntar dulu ya intinya gitu dah, gue malu ceritanya. Intinya libur katanya, tapi yang libur masa gue doang ya. Wah KKN nih kan gue kagak enak ya. Kamu katanya libur nggak apa-apa katanya gitu. Lah emang apa gue harus libur nih, ntar gue nggak dapet overtime dong, rugi dong. Jangan gitu kan, duit 1.000 aja buat gue berharga ya. Katanya, terus akhirnya dia mau ngajak gue jalan makan gitu sih intinya, pokoknya gitu lah ya. Katanya gue boleh libur sendiri. Ya ini mah alamat gue dimusuhin sama teman-teman gue ada. Masa gue doang libur yang lain kagak? Ya udah, bener kan gue dimusuhin sama teman-teman gue gara-gara gue libur sendiri. Udah itu gue jalan lagi yang bapaknya anak-anak. Tapi nggak apa-apa lah, gue bilang sama temen, ntar gue bawain dah kali aja dijajanin gue. Akhirnya gue bener dong gue dibeliin sekarung itu makan, tau nggak, kayak ciki-ciki gitulah snack sih ya di zaman gitu ya, bocil kayak gue dibeliin ciki kan udah seneng ya. Akhirnya gue dibeliin ciki ya, dibeliin kayak keperluan mandi kayak sabun mandi, shampoo segala macam lah dibeliin, terus gue diajak makan intinya gitu. Gue nggak tahu nih ada udang di balik batu nih Romana ajakin gue jalan. Dari situ gosipnya kencang banget sini. Wah ya ini deket nih sama Mr. Go katanya. Akhirnya tau nggak sih bapaknya anak itu dapat julukannya Mr. Pembawa Koper, gara-gara dia bawain koper gue kepikiran kali dia. Gerbet gue ya, emang kenyataan buktinya gue kawin. Gitu dah pokoknya. Nah ini kalau cerita manisnya ya, tapi kalau cerita pahitnya ya sama aja ya guys ya. Gue kerja sama teman-teman Korea gue, kadang ada yang sibal banget deh, ada yang seki banget deh, ada yang ngeselin deh. Kadang kerjaan gue kayak paling banyak, teman-teman gue pada nyantai ya. Namanya kita kerja seumuran semua ya, yang bandel-bandel mah ada aja ya. Cuman gue tuh orangnya gue nggak menganggap gue pintar ya, gue cuman melihat suasana, gue tuh melihat kondisi. Ini gue tahu nih teman-teman Korea gue ngomong nggak sopan gitu kan ya, kan gue kalau dipanggil Yani ya gitu kan ya. Itu kan kalau misalnya orang yang nggak begitu kenal kan nggak sopan ya. Tapi nanti kalau gue kayak mau marah gitu, dia bilang kamu gak usah marah kan emang nama kamu Yani, jadi aku manggilnya ya kan itu hey gitu kan. Dia kayak sengaja gitu kayak mau ngeledekin gue. Tapi akhirnya gue punya pikiran, wah berarti kalau dia begitu
pura-pura aja gue nggak bisa bahasa Korea. Jadi kalau dia ngomongnya kasar ya gue kasarin lagi dia ngomongnya. Gue bilang aja gue nggak tahu artinya gitu. Misalnya shibal gitu kan, ya shianya lu shibal gitu. Misal sorry nih ya, lu nggak perlu maksudnya ini menurut gue ini cara terbaik untuk bikin orang tuh merasakan hal yang sama. Dia harus tahu juga nih, lu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ya shibal gitu kan. Nanti gue bilang ke temen gue, ya shibal lu gitu kan. Kalau ngomong kasar ke gue, oh itu kasar. Lu tadi manggil gue begitu, gue kira itu panggilan kesayangan gitu. Makanya gue manggil lu juga shibal juga, gue bilang gitu. Dari situ dia mereka tuh kalau mau ngomong sama gue mikir, karena dia tahu nih, ya nih kalau gue panggil begini dia bakalan melakukan hal yang sama gitu. Misalnya teman-teman gue kerja pada tidur, ya gue tidur, gue bilang aja, lu nggak boleh tidur, lu kerjain itu. Lah lu tidur, emang bukan jam istirahat? Gue kira jam istirahat, ya udah gue ikut tidur, tau nggak gitu. Jadi gue sengaja yang diomelin semua, nggak diomelin semua gitu loh guys. Jadi tapi guys dari situ ya mereka akhirnya tahu nih gue nih nggak bisa nih dikerjain gitu. Intinya gue selalu melakukan hal yang sama. Dia melakukan buruk, gue perlakukan buruk. Dia melakukan baik, gue perlakukan baik. Akhirnya dari situ karena kita hampir semua seumur 19-20an, dari situ akhirnya gue malah jadi bestie sama mereka. Jadi baik, maksudnya ya jadi temen gitu. Jadi kalau ada apa-apa gue ditolongin juga. Intinya berawal dari ngeselin, akhirnya jadi bestie. Dan sampai sekarang temen gue yang si Balsek gitu masih kontak sama gue. Yang leader gue malah dia si anjing itu tuh. Sorry ya, gue bukannya ngomong kasar di vlog gue yang sekarang ini. Ini adalah mengekspresikan cerita gue agar kalian mendapat feel-nya. Karena memang saat itu mereka seperti itu gitu loh. Seperti itu. Jadi gue bukannya mau ngajarin dengan kata-kata kasar, enggak sama sekali. Kalau misalnya ekspresi yang memang sebenarnya begitu gue artikan dengan gue ganti dengan kata-kata halus, kalian nggak akan mendapatkan feelingnya. Jadi jangan khawatir ya, itu bukan sengaja gue ngomong kasar. Intinya kayak gitulah. Akhirnya teman-teman gue yang Korea itu, gue nikah dia dateng, dia nikah gue dateng, intinya jadi bestie. Dan sampai sekarang kita sama-sama punya anak. Dia juga udah punya anak masih, walaupun kita jarang ketemu tapi tetap saling kontak. Mereka tahu kabar kita masing-masing gitu. Itu pertama kalinya gue cerita gue di Korea guys. Ya banyak serunya sih sebenarnya ya, walaupun kadang ada nangis-nangisnya juga, ada keselnya juga, ada gue pengen tampol ini satu-satu. Gue tuh dulu demen berantem, bukan demen berantem ya, gue tuh orangnya dulu nggak sabaran. Mungkin karena jiwa gue masih jiwa-jiwa teenager gitu. Ya pokoknya gitulah, masih jiwa-jiwa ya bocil ya. Jadi kalau itu gue pengen jambak kayak langsung. Intinya lo kasar, gue kasarin. Lo baik, gue bisa 1000 kali lebih baik dari lo gitu. Ini ya begitulah cerita gue. By the way guys, gue udah sampai di Airbnb-nya. Gue harus telepon kru, harus ngabarin kalau gue udah sampai. Nanti deh gue cerita lagi sambil nyetir kalau ada di kondisi gue sendiri ya. Coba menurut kalian seru apa enggak ceritaku kali ini? Terus kalian mau dapat cerita apa dari kehidupan pengalaman gue selama di Korea? Sorry kalau gue nggak mau ceritain tentang orang lain ya, karena kalau orang lain itu tipenya kan pasti dia punya background dan pengalaman yang berbeda-beda. Gue lebih senang menceritakan diri gue karena gue nggak perlu bertanggung jawab sama orang lain. Karena ini tanggung jawabnya sama diri gue sendiri. Gue sanggup nggak nyeritain itu sama kalian. By the way, ini pengalaman gue yang menurut gue tuh sebenarnya setelah sekarang gue bisa menerima keadaan, itu sebenarnya pengalaman bagus sih. Pengalaman dimana gue kayak digojlok gitu untuk menjadi Yani yang sekarang. Hey guys, kita lanjut nanti di cerita gue yang lebih seru lagi. Annyeong. Oh, si Vio sama adiknya udah turun loh guys. Iya foto-foto. Yaudah yuk kita samperin yuk.